teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sel volta. Sel volta ialah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Apa aja sih contoh di kehidupan sehari-hari sel volta itu? Yang pertama ada aki atau akumulator, yang kedua itu ada baterai kering. Nah, sel volta terdiri dari dua elektroda. Yang pertama itu katoda dan anoda. Katoda itu reaksinya selalu reduksi dan anoda itu reaksinya selalu oksidasi. Katoda kutubnya itu selalu positif atau E0 besar dan anoda itu kutubnya negatif atau E0 kecil. Susunan sel volta terdiri dari katode dan anode. Katode itu reaksinya reduksi dan anode itu reaksinya oksidasi. Di sini kami mempunyai dua reaksi reduksi, yaitu Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu dan Zn2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Zn. En0-nya di Cu yaitu plus 0,34 volt dan di Zn E0-nya yaitu min 0,76 volt. Nah, reaksi tadi akan diubah menjadi satu reaksi reduksi dan satu reaksi oksidasi. Di anode, reaksinya berubah menjadi oksidasi, yaitu Zn menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron, dan E0-nya akan berubah menjadi plus 0,76 volt. Kenapa? Karena kan tadi reaksinya sudah berubah. Nah, di katoda, Cu reaksinya itu Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu dan E0-nya berubah, dan E0-nya yaitu plus 0,34 volt. Reaksi selnya yaitu menjadi Zn ditambah dengan Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah dengan Cu. E0 selnya menjadi plus 1,10 volt. Prinsip kerja sel volta. Nah, di sini kami mempunyai dua gelas, yang di sebelah kiri itu adalah anode yang bermuatan negatif dan di sebelah kanan itu adalah katode yang bermuatan positif. Nah, di anode kami memasukkan elektroda Zn dan di sebelah kanan yang katode kami memasukkan elektroda Cu. Nah, buat elektrolit di anode kami memakai ZnSO4 dan di katode kami memakai CuSO4. Kenapa kami memakai ZnSO4 dan CuSO4? Karena kan elektrodanya tadi di anode itu memakai Zn dan di katode memakai Cu. Jadi larutannya juga harus yang mengandung elektrodanya tadi. Nah, kedua larutan tadi akan dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu kami memakai NaCl. Na itu plus dan Cl itu adalah min. Nah, kedua elektroda tadi, elektroda Zn dan elektroda Cu tadi akan dihubungkan dengan kawat melalui voltmeter. Nah, gunanya voltmeter ini untuk mengetahui berapa sih tegangan listriknya, gitu ya kan. Nah, karena aliran elektron itu dimulai dari anode ke katode, sehingga di anode elektron yang lepas dari elektroda Zn akan berubah menjadi Zn2+ dan 2 elektron. Nah, Zn2+-nya tadi akan larut di dalam larutan, sedangkan 2 elektron akan mengalir menuju ke katode. Pada saat mengalir, di voltmeter akan terbaca berapa tegangan listriknya. Nah, pada saat di katode, 2 elektron tadi akan ditangkap oleh Cu2+ dan berubah menjadi endapan Cu yang mengendap di elektroda katode. Pada saat jika proses ini terus berlangsung, maka di anode akan kelebihan muatan positif dan di katode akan kekurangan muatan positif. Nah, di sini jembatan garamnya berfungsi sehingga Cl- akan masuk ke elektrolit ZnSO4 dan Na+ akan masuk ke dalam larutan CuSO4 sehingga muatan tersebut akan stabil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang notasi sel dan potensial sel. Yang pertama itu ada notasi sel. Susunan sel volta dapat dituliskan dengan suatu notasi atau diagram sel, yaitu anoda larutan ion, katoda. Nah, agar teman-teman bisa lebih mudah diingat, kalian bisa menamainya dengan
Ani, Ika, yaitu anoda ion dan ion katoda. Nah, anoda ini selalu dituliskan di sebelah kiri. Logam dan larutannya dipisahkan oleh satu garis vertikal, sedangkan garis vertikal ganda yang berada di tengah dinamai dengan jembatan garam. Nah, sebagai contoh, Zn menjadi Zn2+, dan Cu2+ menjadi Cu. Nah, pada notasi tersebut menyatakan bahwa terjadinya reaksi oksidasi antara Zn menjadi Zn2+, dan terjadi pada anoda. Kenapa terjadi pada anoda? Karena anoda itu selalu dituliskan di sebelah kiri. Lalu, pada reaksi ion Cu2+ menjadi Cu, terjadi reaksi reduksi dan terjadi pada katoda. Lalu, dua garis sejajar yang memisahkan antara anoda dan katoda disebut dengan jembatan garam. Sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase, yaitu antara Zn padatan dengan Zn2+ larutan dan Cu2+ larutan dengan Cu padatan. Potensial sel merupakan selisih potensial listrik antar elektrode yang mendorong elektron mengalir yang disebabkan perbedaan rapatan muatan antara elektrode-elektrode. Potensial sel yang diukur pada 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion 1 molat dan tekanan gas 1 atm disebut potensial standar atau Enol sel. Selanjutnya, potensial elektrode adalah potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektrode dengan elektrode hidrogen. Apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar atau pada suhu 25 derajat Celcius, 1 molat tekanan gas 1 atm disebut dengan potensial elektrode standar atau Enol sel. Sehingga dapat dirumuskan dengan Enol sel sama dengan Enol reduksi dikurang Enol oksidasi, atau Enol sel sama dengan Enol katoda dikurang dengan Enol anoda. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang materi deret volta. Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, pengertian deret volta adalah susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektrode standarnya. Jadi, logam disusun berdasarkan potensial elektrode dari yang terendah sampai yang tertinggi. Deret volta itu ada 23 macam, yaitu, saya baca secara singkatnya aja ya. Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Tentunya susah kan menghafal deret volta yang banyak ini? Untuk mempermudah menghafal deret volta yang banyak ini dengan cara dari Li atau Zn. Li itu adalah litium serta Zn itu adalah seng. Nah, bacanya dengan cara gimana ya? Baca naskah mengapa Ali makan air zeni. Nah, untuk Cr sampai H yaitu kromium dari sampai hidrogen itu adalah Lariferu, Cindi, cowok Nigerian, senang power bank hitam. Nah, untuk Cu atau Au yaitu tembaga sampai emas, cucur hangus agak pahit gitu. Jadi di awal tadi juga saya sudah katakan bahwa deret volta ini kan disusun berdasarkan N0-nya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Maka sifat deret volta ini juga terbagi menjadi dua, yaitu semakin ke kiri dan semakin ke kanan. Nah, saya akan menjelaskan dari yang semakin ke kiri dulu ya. Berarti semakin ke kiri karena N0-nya paling rendah, bisa dikatakan semakin ke kiri N0-nya juga semakin kecil. Nah, itu poin pertama dari kita lihat dari sifat yang ke kiri. Nah, kita masuk poin kedua, yaitu terkait tentang konsep sel volta. Dalam sel volta, kalau N0-nya makin kecil, maka ia mudah mengalami reaksi oksidasi. Sehingga semakin ke kiri, dia mudah mengalami oksidasi atau mudah teroksidasi. Nah, yang ketiga, yang namanya teroksidasi berarti dia mengalami pelepasan atau mudah melepaskan elektron atau logamnya semakin reaktif, dan berarti semakin ke kiri itu mudah melepaskan elektron. Sehingga logamnya dapat dikatakan dia tuh semakin reaktif. Nah, yang keempat, yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan reduktor. Maka ini semakin ke kiri, sifat reduktornya itu juga semakin kuat. Ini adalah sifat deret volta jika dilihat dari yang semakin ke kiri. Nah, kalau semakin ke kanan bagaimana? Ya tinggal sebaliknya saja. Berarti
semakin ke kanan, E0-nya itu semakin besar. Nah, karena E0-nya makin besar, berarti dia mudah mengalami reduksi atau teroksidasi. Yang ketiga, karena mengalami reduksi, dia mudah untuk menangkap elektron, atau logamnya menjadi kurang reaktif atau tidak reaktif. Yang keempat, karena dia mengalami reduksi, berarti semakin ke kanan, sifat oksidatornya itu semakin kuat atau katationnya, sehingga spesies yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, itu dia sifat-sifat deret volta. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang deret volta. Saya akan menjelaskan contoh soal dari materi yang sudah dijelaskan. Pada pertanyaan pertama, tentukan katoda dan anodanya. Dapat kita ketahui bahwa katoda memiliki E0 yang lebih besar dan anoda memiliki E0 yang lebih kecil. Maka katodanya adalah Pb dan anodanya adalah Li. Pada pertanyaan kedua, tentukan reaksi sel dan NO selnya. Pada soal kita ketahui katodanya merupakan reaksi reduksi, maka kita tuliskan tetap tanpa mengubahnya. Pada reaksi anoda, seharusnya reaksi oksidasi. Sedangkan diketahui pada soal merupakan reduksi, maka kita balik menjadi Li yang terdahulu, kemudian Li plus ditambah E. Dan E0-nya kita ubah menjadi positif. Karena jumlah elektronnya tidak sama, kita setarakan dulu. Untuk reaksi katoda kita kali 1 dan reaksi anoda kita kali 2. Setelah itu kita tentukan reaksi selnya. Maka reaksi selnya adalah 2Li plus ditambah Pb2 plus menjadi 2Li ditambah Pb, dan E0-nya menjadi plus 2,91 Pi. Pada pertanyaan ketiga, tentukan notasi selnya. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa syaratnya anoda terlebih dahulu, kemudian kedua ion, setelah itu katoda. Maka jawabannya Li menjadi Li plus, kemudian Pb2 plus menjadi Pb. Kemudian pertanyaan keempat, terakhir menentukan arah aliran elektronnya. Aliran elektron mengalir dari katoda menuju anoda. Maka aliran elektronnya dari Li ke Pb. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir kita, yaitu mengenai korosi. Nah, korosi itu apa sih? Korosi itu merupakan atau yang sering kita kenal itu sebagai perkaratan. Korosi merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan suatu senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Nah, korosi ini merupakan proses elektrokimia, di mana pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi yang umumnya membentuk oksida logam, sedangkan oksigen yang di udara mengalami reduksi. Selanjutnya, yaitu ada contoh dari korosi. Nah, yang pertama yaitu terbentuknya karet pada besi, yang kedua pudernya warna mengkilat pada perak, yang ketiga yaitu timbulnya warna kehijauan pada tembaga. Nah, contoh korosi ini juga melalui beberapa proses. Nah, yaitu prosesnya yang pertama, terjadinya kontak langsung antara Fe yaitu besi dengan H2O atau air dan O2 yaitu oksigen. Selanjutnya yaitu Fe mengalami oksidasi di anoda, sedangkan O2 mengalami reduksi di katoda. Setelah itu, oksidasi ion Fe2+ yang terjadi di anoda berlanjut membentuk Fe3+ yang mengikat air, sehingga reaksinya menjadi Fe2O3 dikali H2O. Nah, itulah yang disebut sebagai karat besi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempercepat korosi pada besi. Yang pertama yaitu konsentrasi H2O dan O2. Udara yang lembab akan mengandung banyak air dan oksigen, yang merupakan salah satu faktor korosi. Nah, di mana semakin tinggi kelembaban udara dan semakin banyak kandungan oksigen di udara, maka logam akan semakin cepat untuk berkarat. Yang selanjutnya yaitu suhu, di mana kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, di mana proses korosi ini merupakan suatu reaksi, di mana semakin tinggi suhu, korosi akan semakin cepat terjadi. Yang ketiga yaitu zat elektrolit. Di dalam zat elektrolit terjadi transfer elektron. Nah, di mana transfer elektron ini juga berkaitan erat dengan reaksi redoks. Jadi, adanya zat elektrolit seperti NaCl dapat mempercepat terjadinya korosi. Yang keempat yaitu pH. Suasana asam atau pH yang kurang dari 7 akan mempercepat terjadinya korosi. Yang terakhir yaitu efek galvanic coupling, yaitu jika besi kontak atau menempel pada logam yang kurang reaktif, yaitu di mana logam yang memiliki E0 kecil dari
daripada E0Fe atau besi. Maka besi akan lebih cepat mengalami korosi. Nah, yang terakhir yaitu ada pengendalian korosi. Nah, sebelumnya yaitu korosi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin karena dapat menimbulkan banyak kerugian, yaitu mengurangi umur berbagai barang atau bangunan yang menggunakan besi atau baja. Nah, untuk mengurangi kerugian tersebut, ada beberapa cara nih untuk mengendalikan korosi, terutama pada besi. Yang pertama yaitu perlindungan katodik atau pengorbanan anoda, yaitu besi dihubungkan dengan logam lain yang lebih mudah mengalami oksidasi, yaitu E0-nya lebih kecil. Contohnya yaitu menggunakan Mg atau magnesium untuk melindungi besi atau baja yang ditanam di dalam tanah. Ya, cara yang kedua yaitu penggunaan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan air atau H2O dan udara atau O2. Nah, beberapa contohnya yaitu seperti pengecatan, yaitu pengecatan pagar atau jembatan. Yang kedua itu melumuri dengan oli, contohnya yaitu perkakas atau mesin. Yang ketiga yaitu dibalut dengan plastik, contohnya yaitu pada rak piring dan keranjang sepeda. Yang keempat itu pelapisan dengan timah atau tin plating, yaitu pada kaleng. Yang kelima itu pelapisan dengan zinc atau galvanisasi, contohnya yaitu pada tiang telepon dan badan mobil. Nah, yang terakhir yaitu pelapisan dengan kromium atau chromium plating, contohnya yaitu pada bumper mobil. Baiklah, itulah pembahasan terakhir mengenai materi yang saya bawakan, yaitu mengenai korosi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan juga semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi yang menonton. Sekian, terima kasih, bye.